Baca ayat ini sama-sama. Dia mengizinkan saudara kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari apa saudara? 1 Petrus 1 ayat 7 terjemahan sederhana Indonesia. Nah pertanyaannya begini, kok ada orang menderita? Bahkan orang Kristen menderita. Ada 3 alasan kenapa orang menderita. Yang pertama, menderita karena dosa. Nah kalau menderita karena dosa udah gak usah dibahas, udah tahu. Bahwa semua hal yang kita alami ini akibat dari dosa Bapak Ibu ya. Betul ya, salah satunya akibat dari dosa. Tapi yang kedua Pak, ada orang menderita karena kebodohan. Menderita karena kebodohan. Udah tahu asam urat, sikat emping 1 toples. Itu namanya kebodohan. Udah tahu penyakit gula, kalau ketemu coklat yang manis-manis, mana tahan. Itu namanya enak Pak. Udah tahu darah tinggi, kalau ketemu kambing gak sabaran. Betul ya? Itu namanya kebodohan. Udah tahu usia udah mulai usur, penyakit udah kemana-mana. Kalau lihat nasi Padang tidak pernah tahan. Saya pernah pelayanan di Padang saudara. Ya, di Padang beneran nih. Di Padang saya sama satu orang umurnya 60 tahun. Waduh. Kalau nasi Padang yang benar ya yang bukan 10 ribuan. Yang benar kita duduk semua dikeluarkan di mejanya. Bener gak? Ini orang udah 60-an tahun gak tahu diri Pak. Ambil kikil, paruh dalam santannya tumpahin. Saya yang waktu itu masih usia 30-an saya bilang gini, mau cepet ketemu Tuhan ini orang kayaknya. Itu namanya apa? Kebodohan. Saudara, tapi yang ketiga, ada orang mengalami namanya penderitaan karena kebenaran. Lah nggak ada jaminan loh saudara hidup benar nggak menderita. Jadi kalau saudara ngomong gini, aku kira bener kok saya menderita. Selamat datang kebenaran yang sebenarnya. Iya kan? Bener gak? Ada orang ngomong aku setia kok menderita. Nggak ada jaminan saudara setia sama Tuhan, saudara nggak menderita. Jadi kalau kekristenanmu nggak pernah ngalamin namanya suffering, persecution, itu namanya aneh. Artinya saudara kompromi. Betul nggak? Kekristenanmu menderita, engkau hidup dalam kebenaran, temanmu toksik semua, saudara menjaga dirimu, itu menderita Pak. Dan saudara punya komitmen, aku tetap komitmen, gak enak. Teman-temanmu mabuk, ngerokok, Anda jaga diri, itu menderita Pak. Bener gak? Waduh, kemurnian adalah apa saudara? Kebebasan dari segala sesuatu yang mencemari. Nah saudara kalau selama membaca Alkitab, Alkitab berbicara tentang banyak kemurnian. Dikatakan ini seperti emas yang murni, air yang murni. Betul saudara? Kemurnian. Nah kalau ini kan amidis, 220 mililiter. Dari air pegunungan, ya kan? 100% apa? Air pegunungan. Saudara, kalau ini labelnya saya ganti. Ditulis gini, 99,9% air pegunungan, 0,1 peceren. Air selokan. Mau minum Cik? Mau minum Pak Adi? Sak ngelak-ngelakmu arep ngombe? Kenapa enggak mau minum? Ono pecereni, padahal 0, sama Pak. Kemurnian artinya nggak tercampur sedikit pun. Minyak yang murni, ada kata hati yang murni, mata yang murni. Ada lagi
seksualitas yang murni, ya kan? Pikiran yang murni, bahkan yang terakhir dikatakan ada persekutuan yang murni. Persekutuan yang murni itu nggak mencari keuntungan pribadi. Kalau saudara ke gereja cari keuntungan, sudah nggak murni. Kalau kita belajar tentang sebuah kemurnian, apa yang akan kita pelajari? Ini nggak bisa ya. Yang pertama Bapak Ibu, yuk baca Ayub pasal 23 ayat 10, Alkitab yang terbuka. 1, 2, 3. Namun dia tahu jalan yang aku ambil. Jika ia telah mengujiku, apa? Aku akan keluar sebagai emas. Bapak Ibu, ketika kemurnian datang, ujian hadir, kita ini disuruh percaya, bukan memahami. Kebanyakan kita pengen memahami. Betul gak? Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Gak iso Pak. Jalan Tuhan tuh tak terselami. Makanya kata tahu dalam bahasa Ibrani dipakai kata yada. Pengetahuan yang intim mendalam itu digambarkan sebagai seorang suami dan istri sedang berhubungan badan dan cuman berdua yang tahu. Oleh sebab itu poin yang benar, kita disuruh percaya, bukan paham. Naluri manusia pengen paham Pak. Kenapa aku bangkrut Tuhan? Kenapa bojoku kayak gini Tuhan? Kenapa orang tuaku kayak gini Tuhan? Saudara nggak akan pernah bisa memahami jalan Tuhan. Saudara harus percaya. Waktu saudara percaya, di titik itu Tuhan akan kasih pemahaman yang benar. Tapi kalau saudara pengen paham, saudara punya akal yang jahat dulu. Karena apa? Semua pemahaman tentang Tuhan dalam diri saudara pasti meleset. Kadang-kadang seperti yang Tuhan mau. Benar gak? Percaya Pak, bukan paham. Makanya kalau ada masa-masa sulit, kita ini disuruh tanyanya Tuhan, bukan mengapa Tuhan. Mengapa harus aku Tuhan? Aku kan wis rajin komsel, aku wis rajin ibadah, wis rajin pelayan. Mengapa harus saya? Kekristenanmu diajar Tuhan untuk tidak paham. Kadang-kadang saudara tidak perlu paham. Betul? Saudara perlu percaya. Tuhan nggak nuntut saudara paham. Tuhan nuntut saudara percaya. Ayub itu mengalami 5 kehilangan Pak. Yang mungkin kehilangan itu nggak pernah kita alami dalam kurun waktu 1 hari Pak. Saudara baca kitab Ayub, 1 hari. Anak, kesehatan, sahabat, harta, kehadiran pasangan hilang Pak. Saudara kalau bangkrut bojomu cerewet, Ayub sudah pernah ngalami. Wong lanang kok kan. Makanya hati-hati ya ibu-ibu. Bapak-bapak engkau diuji ketika engkau sukses kaya. Ibu-ibu engkau diuji ketika suamimu di titik terendah. Bener gak? Engkau masih tetap setia gak? Tapi laki-laki engkau akan diuji ketika engkau punya segalanya. Punya duit Pak, punya pangkat, kekayaan. Ya. Ada banyak orang punya duit, istrinya nambah. Pak, anaknya hilang. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Itu keluarga orang tua yang sangat sempurna. Dalam konteks Alkitab 7 angka sempurna, 3 juga angka sempurna. 7 anak laki-laki menandakan dia sempurna, 3 anak perempuan sempurna. Kesempurnaan dalam keluarganya habis dalam 1 hari. Tapi lihat apa yang kehilangan dari Ayub. Hartanya hilang Pak. Tak hitung-hitung Pak. Tak hitung-hitung kasar ya Pak. 7 ekor domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor lembu, itu 500 pasang, saya taruh 1.000. 500 keledai betina. 7 ekor domba. 1 domba itu harga 8 sampai 10 juta per ekor. Saya taruh yang 8 juta.
56 miliar. 3.000 ekor unta. 30 juta sampai 40, saya ambil yang 30 juta. 90 miliar. 1.000 ekor lembu, 15 sampai 30 juta guys, saya ambil yang 15 juta. 15 miliar. 500 keledai betina, 4 miliar. Ditambah budak-budaknya, kekayaan Ayub hampir mencapai 180 miliar sampai 200 miliar sehari entek Pak. 200 miliar entek dalam sehari. Piye Ferguson nek ngalami ku. Kowe main slot 20 juta stres sudah hilangnya. Ya. Betul ya? Adik saya main falas. Teman saya main falas juga. Dalam waktu 3 tahun dia habis 5 miliar. Terakhir dia sakit, akhirnya mati di usia 43 tahun. 5 miliar Pak. Amsyong Pak. Bayangin. Ayub berapa? Hah? 200 miliar. Jadi Tuhan ngomong begini sama Ayub kira-kira. Kita disuruh percaya. Lo kok percaya piye Tuhan entek-entekan ngene. Lo orang percaya nggak mau lihat entek-entekannya Pak. Betul nggak? Orang percaya nggak lihat kenyataan Pak. Namanya percaya. Kalau lihat kenyataan bukan percaya. Setuju nggak? Amin saudara. Engkau sedang bangkrut, engkau nggak lihat lagi bangkrutnya. Engkau lihat Tuhan kan aku percaya walaupun aku bangkrut. Saya pernah ngalami titik terendah Pak. Titik terendah orang tua apa Pak? Waktu saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya mengalami titik terendah. Kita ini ya kan sekolahnya teologi Pak. Ujiannya ekonomi Pak. Ya kan? Bener gak? Sekolahnya teologi kan. Ujiannya ekonomi. Lulusnya makanya pusingologi Pak. Bener gak? Lalu sekolahnya fakultas jurusannya teologi. Tapi waktu dalam perjalanan pelayanan diuji ekonomi. Susah gak? Susah. Saya pernah ngalami titik terendah ketika anak saya sakit. Saya nggak punya uang. Saya pernah ngalami titik terendah 5 hari berturut-turut. Makan mie instan sama anak saya, sama istri saya. Saya pengen ngomong gini, Tuhan kok nggak untuk jemaat yang tergerak? Apakah saya ngomong gitu? Enggak. Tuhan, jemaat yang soge-soge kok ya medit-medit ya Tuhan. Enggak juga, saya bilang gitu. Saya disuruh apa? Percaya. Waktu saya makan Indomie percaya, ya udahlah. Rasa soto tak soto, rasa rawon tak nikmati rasa rawon. Tapi waktu saya lihat anak saya nangis Pak. Tuhan, anakku masih kecil harus kayak gini. Waktu anak saya sakit, saya nggak bisa bawa rumah sakit. Saya nangis Pak, Tuhan. Anakku piye mati Tuhan. Pendeta loh, di titik terendah pernah ngeluh. Saya bilang Tuhan, tapi aku percaya. Kalaupun engkau menguji aku, datangnya bukan seperti Pak Arifin tadi bilang. Menghabiskan, tapi memurnikan. Amin. Waktu saya percaya, handphone saya berderi. Ada salah satu orang yang saya kenal. Sur Cornel. Piye kabari? Nah, jadi orang itu ngomong itu apa adanya. Gimana kabar? Sehat, sehat. Puji Tuhan, baik-baik semua. Nek ora apik ngomong ae, gak apa-apa. Ya toh? Kekristenan itu ngajari ya di atas, ya tidak di atas tidak, gitu kan? Saya bilang gini. Kurang baik, Bu. Tuhan tuh aku waktu doa loh, pastor. Kok suruh telepon pastor? Wes kirim nomor rekening. Dia tiba-tiba WA, pastor. Ada berkat Tuhan ya untuk Pastor Cornel. Pak, saya nangis Pak. Saya starter mobil. Saya bawa anak saya langsung ke rumah sakit. Tuhan ngajari kita untuk apa? Percaya, bukan memahami. Karena jalanmu
tak terselami. Benar? Jalan Tuhan itu tak terselami. Kalau saudara mau memahami, otakmu yang segede bakpao itu memahami Tuhan Sang Pencipta. Gak iso. Amin Bapak Ibu. Kenapa aku harus seperti ini? Gak usah tanya kenapa. Percayalah. Makanya kata percaya dalam bahasa Inggris ada dua. Believe and trust. Saudara itu bukan hanya believe, tapi mempercayakan. Istilahnya kalau di pasar itu percayamu itu bukan untingan tapi bongkoan. You know bongkoan? Untingan yang cilik-cilik itu Pak. Bongkoan sing gede itu. Itu disuruh apa? Percaya. Waktu saudara percaya, lambat laun Tuhan akan kasih pemahaman. Kenapa saya ya dulu ada titik ini, men ora sombong. Kenapa ya saya di titik ini, men tidak mengandalkan koneksi dan kepintaran. Kenapa saya seperti itu, Tuhan kasih pemahaman. Ini loh kamu tak murnikan, ini loh yang kotor, tak bersihno pelan-pelan. Nek kamu langsung jelek koyo ayo pasti kon bunuh diri. Ya kan? Makanya nih pelan-pelan. Pak, kita disuruh apa? Percaya. Bukan Pak. Maluri manusia pengen paham. Bapak Ibu, gampang atau susah percaya itu? Gampang susah. Di titik yang kita sukai kita gampang. Tapi di titik yang kita enggak senengi, kita enggak mudah percaya. Benar? Tapi yang kedua Pak, Bapak Ibu yuk baca poinnya 1, 2, 3. Ujian menghasilkan karakter yang kuat. Dalam apa? Roma 5 ayat 3 sampai 6. Dan bukan apa saudara, hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan, dan tahan uji menimbulkan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ujianmu menghasilkan karakter yang kuat dalam Kristus. Waktu saudara diuji ekonomi rumah tanggamu yang sering terjadi apa? Konflik Pak. Bener gak? Level konflik itu gini Pak. Sepaham tidak sepaham. Suami istri pernah nggak pernah kan mengalami yang kayak gini kan, sepaham tidak sepaham. Nanti pulang dari gereja kita sepaham nggak sepaham. Istrinya pengen pecel, suaminya pengen rawon. Itu sepaham nggak sepaham, bener gak? Naik Pak levelnya, setuju tidak setuju. Aku nggak setuju. Sepaham tidak sepaham itu masih netral Pak. Masih aman. Setuju tidak setuju. Waktu sekolah akhirnya saya harus ngalah Pak. Nek salah satunya semuanya nggak setuju Pak. Bentrok Pak. Akhirnya menang kalah kompetisi Pak. Dalam hidup ini selalu ngomong gini, menang kalah kowe atau aku. Yang paling bahaya levelnya eksis lenyap. Kamu yang habis atau aku. Sing paling menakutkan ini apa? Hidup mati. Kowe sing mati, opo aku sing mati. Pak, dalam ujian menghasilkan karakter Kristus. Tapi kalau melihat level ini, kita harus hati-hati. Kristusmu keluar di titik mana ketika ujian itu hadir? Engkau jadi orang yang uring-uringan atau belajar lemah lembut dan rendah hati? Saudara, Tuhan ajari kita. Ujian menghasilkan karakter yang kuat di dalam Kristus. Jadi Kristus saudara itu harus keluar karakter. Waktu saudara ditekan, makanya kalau saudara punya odol di rumah, Pak, pasta gigi. Kenapa Pepsodent waktu dipencet yang keluar warna putih? Karena dari pabriknya yang dimasukin warna putih. Kenapa close up waktu dipencet warnanya hijau?
Karena di pabrik yang dimasukin, lah apa yang saudara masukkan dalam hidupmu? Waktu engkau ditekan yang keluar itu. Jadi kalau ada orang Kristen mengalami tekanan yang keluarnya caci maki, saya nggak yakin firman Tuhan yang dimasukkan. Kalau ada orang Kristen mengalami tekanan yang hebat, yang keluar sumpah serapah, saya nggak yakin firman Tuhan itu jadi kehidupannya. Tapi waktu orang Kristen itu ditekan, bam, yang keluar, puji Tuhan. Kita bisa tahu kualitas imannya dia. Pak, Bu, ujian menghasilkan karakter yang kuat. Penolakan. Saudara mengalami masa-masa sulit. Baru yang ketiga, saya satu dulu ya. Ujian mengajarkan kebergantungan pada Kristus. Yuk baca 1, 2, 3. Tetapi, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku apa? Yang terakhir yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita belajar bahwa kita disuruh percaya, bukan paham. Yang kedua, ujian menghasilkan karakter yang kuat di dalam Kristus. Dulu mungkin sombong, setelah mengalami ujian kita jadi rendah hati. Kita dulu orang yang suka rendahin orang, ngalami masa-masa sulit pemurnian, kita mulai hargai orang. Ada orang kan yang harus ngalami diantem dulu dalam tanda petik, baru kita bisa hormati orang lain, betul? Kita ngalami malam masa-masa sulit, sehingga kita ketika di titik berhasil, kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Baru yang ketiga, ujian kita mengajarkan kita bergantung kepada Kristus. Saya rasa Paulus kalau hari ini lahir dan jadi hamba Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang mungkin tidak pernah laris diundang khotbah. Karena Paulus tidak pernah khotbah tentang kemakmuran. Paulus nggak pernah khotbah tentang kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya. Paulus khotbah tentang Kristus dan salib. Bapak Ibu, naluri manusia kita, waktu kita nggak punya uang yang ada di dalam pikiran kita, kita akan pinjem keluarga kita yang paling kaya. Betul nggak? Kita akan pinjem sahabat kita yang paling kaya. Nah, waktu kita datangi keluarga kita yang paling kaya, tiba-tiba, oh Ci, pinjem uangnya dong. Ini aku lagi punya masalah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kokomu, cicimu, masmu, abangmu yang paling kaya ngomong gini, aku yo ra duwe duit ge akeh bu duwe. Bener gak? Engkau ketemu sahabatmu yang dulu engkau pernah tolong, engkau pernah bantu, dan dia sukses, engkau di titik terendah, dan datangi sahabatmu. Kadang-kadang sahabatmu juga ngomong apa? Aku yo lagi banyak pengeluaran. Yang terjadi kita pulang dari rumah keluarga kita keluar dari rumah sahabat kita ngomong gini, dasar nanti yo nunggu aku suke, nek nyilih yo tak ngonoke. Pak, Tuhan ajari kita bergantung sama Tuhan. Enggak gampang. Tuhan ngajari saya bergantung kepada Kristus, Pak. Bahkan ketika kami titik minus, ada tetangga saya yang meninggal. Ini kesaksian sungguh, tetangga saya meninggal. Keluarganya agama seberang. Pak Ruben ini Kristen sendirian, sudah sepuh, kena stroke. Gak ada gereja yang layani, tiba-tiba tetangga saya datang, Pak. Saya baru perjalanan dari Surabaya balik, Pak, sampai Jogja. Dia datang ketemu istri saya, Bu, boleh enggak Pak Kornel melayani bapak saya. Bapak saya udah meninggal di ruang jenazah. Pesan bapak saya, walaupun bapak saya enggak kenal, itu kan kita punya pendeta itu di perumahan sebelah. Udahlah, tetangga saya.
Saya mau dilayani dia. Oh iya, saya sampein, anaknya datang. Istri saya telepon saya, sayang kamu sampai mana? Sampai Jogja. Besok disuruh melayani ini. Siapa itu? Oh ya nggak apa-apa, sudah apa-apa. Oke, diokein, saya okein Pak. Akhirnya saya layani Pak, sampai peristirahatan terakhir. Selesai saya layani di peristirahatan terakhir. Semua pulang, saya pulang ke rumah. Sorenya keluarganya yang semuanya muslim itu datang ke rumah saya. Tiba-tiba ngomong begini, anaknya, Pak Cornel terima kasih udah layani bapak saya sampai pemakaman terakhir. Oh iya, terus gimana Pak selanjutnya? Jadi sebelum bapak meninggal bapak punya wasiat. Oh ya, wasiat yang pertama sudah dilaksanakan, bapak pengen dimakamkan secara Kristiani. Oke. Yang kedua Pak, bapak punya Alkitab. Ini Alkitab bapak dari, saya kan suka Alkitab terjemahan lama, tahun-tahun lama. Alkitabnya tebel banget, gede banget. Pak, ini Alkitab bapak, saya bilang gini, tolong kalau bapak meninggal Alkitabnya kasih Pak Pendeta yang melayani. Oke, saya terima. Disaksikan Pak RT. Yang ketiga Pak, ada lagi. Saya pikir saya akan dikasih sebidang tanah besar. Dan terus mikir aneh-aneh. Yang ketiga Pak, tiba-tiba dia keluarin bukan amplop Pak. Kayak semacam taplak itu loh. Apa ya? Yang kain kayak gini loh Pak. Yang buat taplak itu loh Pak. Itu dikeluarin Pak. Pak, ini wasiat yang terakhir. Semua sumbangan keuangan, bapak saya ngomong gini, tolong kasih pendeta yang melayani. Diserahkan ke saya Pak. Tak sak taplak itu. Jadi uangnya itu saya ulang di amplop, pokoknya belum dihitung. Pak, ini ndak kami hitung karena ini mandat dari bapak, wasiat dari bapak. Saya serahkan sepenuhnya. Saya bilang gini, pendeta, gak usah, kan kematian. Dibuat kepentingan aja. Oh enggak, bapak sebelum meninggal sudah persiapan. Nah itu pentingnya kalau sebelum meninggal persiapan. Sudah siapin semuanya. Jadi bapak enggak ngerepotin, dikasih Pak saya. Wah saya kan dipaksa-paksa enggak enak ya saudara ya. Saya itu heran dengan cara Tuhan. Yang model kayak gitu sering saya alami Pak. Karena itu Tuhan ngajari kita Pak. Bergantung. Ojo bergantung sama kekayaan. Kekayaan bisa kapan saja hilang. Benar? Ojo bergantung sama pangkat. Benar gak? Kapan-kapan ada bisa pensiun. Bahkan bisa pensiun dini. Benar gak? Ojo bergantung sama relasi. Relasimu kapan-kapan bisa nyebelin. Kadang-kadang gak kenal. Benar gak? Bergantunglah sama Kristus. Yang terakhir Pak. Yuk baca 1, 2, 3. Jika kita benar-benar memahami bahwa Allah sedang bekerja dalam penderitaan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan apa? Bapak Ibu. Bahwa Allah sedang bekerja dalam penderitaan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kabar buruknya adalah saudara kehilangan harta, kehilangan kesehatan, tidak lebih penting daripada kehilangan pengharapan. Betul? Waktu saudara kehilangan pengharapan, semuanya udah hilang. Tapi waktu saudara kehilangan duit, tapi masih ada pengharapan, duit masih bisa dicari. Benar? Saudara kehilangan semua hal yang lahiriah ini, saya kasih tahu. Tapi kalau saudara nggak pernah kehilangan pengharapan, masih bisa ditemukan. Tapi alangkah bodohnya kalau semua ada tapi kita kehilangan pengharapan. Selesai Pak. Karena itu Tuhan itu ngomong ini, ayo berharap, ayo percaya, jangan kehilangan itu. Karena waktu saudara kehilangan pengharapan, artinya saudara bukan hanya kehilangan hidup, kehilangan masa depan Pak. Bapak Ibu, waktu engkau kehilangan pengharapan, semua yang kau kerjakan, saudara gak akan pernah bergairah di dalam.
saudara akan putus asa, saudara akan menyerah, saudara akan mundur. Karena itu yuk, murnikan hidup kita, murnikan hati kita. Belajar percaya, bukan memahami. Amin saudara. Amin. Ya, belajar percaya, bukan memahami. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi. Ku mau memujimu. Mari angkat tangan kita. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Dalam semua suka dukamu, mari kita memuji Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu buka mata, saya tutup dengan satu kisah. Di provinsi Zhejiang, Cina, hiduplah seorang anak laki-laki yang luar biasa. Sebut saja anak yang kecil ini namanya Zhangda. Saya menulis kisah ini di buku saya yang ketiga, judulnya Chinese Inspirative Stories. Ini buku saya yang ketiga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak ini adalah anak yang uhau sama bapaknya. Perhatian banget, luar biasa. Hidupnya didedikasikan untuk orang tuanya. Di usia yang 10 tahun, dia sudah mulai bekerja keras. Kenapa Bapak Ibu? Dia tinggal di satu kampung. Ya lihat, rumahnya berantakan. Kampungnya begitu jauh. Luar biasa. Ayahnya kena sakit. Waktu ayahnya sakit, mamanya ninggalin dia. Jadi anak ini harus bangun pagi, Zhangda ini bangun pagi. Dia harus masakin ayahnya bubur, dia suapin. Dia kadang-kadang gendong ke toilet, kayak ayahnya sakit stroke. Dia harus seka, mandiin. Setelah dia lakukan semua tanggung jawabnya, dia harus berjalan kaki. Untuk apa? Sekolah. Waktu dia sudah sekolah, dia pulang gak langsung pulang. Dia kadang-kadang mampir di hutan, dia cari buah-buahan, cari umbi-umbian, cari sayur-sayuran. Hanya untuk apa? Sampai pulang dia masak. Dia pulang, dia masak kembali. Dia bersihin bapaknya, seka semuanya, suapin bapaknya. Setelah selesai, dia belajar. Kadang-kadang dia bukan hanya belajar, dia menjadi kuli batu, Pak, untuk cari duit. Susah hidupnya. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Bertahun-tahun saya beritahu. Nah, satu kali dia menjadi nominator 10 orang berpengaruh di Cina pada waktu itu. Pemerintah Cina undang dia untuk diberikan sebuah penghargaan, anak yang sangat menginspirasi. Dia diundang, acara ini disiarkan di televisi nasional di Cina. Semua orang-orang penting duduk di barisan paling depan. Orang-orang kaya duduk di barisan paling depan. Pengusaha-pengusaha duduk paling depan. Disiarkan di seluruh televisi di Cina. Sebuah penghargaan yang luar biasa itu. Bapak Ibu, dia berjuang mati-matian untuk sang ayah. Akhirnya Zhangda dipanggil ke podium oleh seorang MC dan ditanyakan, Zhangda, kamu mau apa? Papamu mau disembuhin, dirawat di rumah sakit ternama di kota ini. Kamu mau pilih rumah yang bagus di dekat rumah sakit supaya papamu dirawat. Ayo kamu ngomong. Bahkan kamu mau sekolah di sekolahan yang bagus, pindah di kota, bicaralah. MC-nya tanya anak yang baru belasan tahun ini. Zhangda cuman terdiam.
tidak berkata apa-apa. MC-nya nanya kembali, Zangda, kamu mau apa? Papamu mau dirawat oleh dokter spesialis. Ayo bicara. Ngomong, semua ada pengusaha, ada orang-orang hebat, ada orang-orang di pemerintahan, bicara. Akhirnya anak kecil ini terbata-bata bicara. Saya nggak mau semua itu. Kaget semua. Tiba-tiba kalimat berikutnya, dia cuma ngomong gini, saya mau ibu saya pulang. Aku kangen mama, aku kangen ibu. Di mikrofon itu terdengar. Karena ini semua disiarin. Kalau ibu mendengar, ibu pulang, Zangda kangen. Aku mau peluk ibu. Kalau ibu nggak mau rawat papa, biar yang Zangda yang rawat papa. Tapi aku pengen ibu pulang. Pak, saya nggak terasa waktu saya tulis ulang di buku saya nangis. Saya bilang, nih anak nih, yang namanya punya kemurnian hati. Gak ada dendam sama sekali sama orang tuanya. Walaupun dia ditinggalkan mamanya. Kita mungkin lagi dimarahin mama, udah jengkelnya setengah mati. Kita mungkin lagi dibedain sama adik kita, koko kita, mas kita, kakak kita. Kita udah marah. Anak ini ditinggal. Gak ngerti Alkitab dia. Tapi dia ngajari kita tentang murni hati. Amin. Mari buka kedua tangan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Boleh suami istri bergandengan tangan. Engkau kalau mengasihi pasanganmu, kasihilah dengan kemurnian. Anak-anak boleh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan